di sini, ada siapa lagi di sini, kalian sini rame-rame ya. Oke, kalian dukung aku dalam doa ya, biar aku lancar baca firman Tuhan ya. Oke, Amsal pasal 7 ayat 18, mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati. Hai. Kayak gitu adanya. Coba dari Amsal 7:18 sampai 19. Adanya tulisannya begitu, Pastor. Serius you know. Coba buka. Iya, coba dari 18 sampai 19. Kita lihat referensinya di 19 tuh. Coba baca. Dari Amsal 7, 18 sampai 19. Kalian yang tertawa di sini, Randy. Namanya juga orang jarang. Jangan kalian tertawa. Ini firman Tuhan. Amsal pasal 7 ayat 18 kan, Romo? Pastor. Iya, sampai 19. Sampai 19. Ini susah sudah datang, guys. Iya, aku mau baca kuat-kuat, tapi salah pula ini tadi. Kalian tidak, coba baca. Coba baca. Nah, ini penghafal Bible, jadi saya tahu. Baca dengan penuh hikmat. Benar, penuh. Baca dengan penuh hikmat, hadirkan Roh Kudus dalam diri. Iya, coba baca. Bilang kayak gini. Coba baca. Oke. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati. Amsal 7 ayat 18 TB. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam itu. Ayat 7:18 ayat Amsal 7 ayat 1, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan. Bukan ayat 1. Salah. Amsal 7 ayat 18 sampai 19. Pasal 7 ayat 18 sampai 19. Kita usah baca kuat-kuat itu firman Paulus. Udin, mana yang harus aku baca? Disuruh pastor apa, kau suruh aku apa? Ini sampai salah-salah aku bacanya, bukannya pula. Pasal 7 ayat 18 sampai 19. Iya. Mazmur. Iya. Amsal. Amsal ini di Mazmur, guys. Amsal pasal 7. Pasal 7 ayat 18 sampai 19 ya. Aku lupa. Sampai ke 19. Iyalah, Karen, dia pelan-pelan lah baca untuk dengan hikmat. Indah rencanamu Tuhan. Kalian ini bukannya doain aku biar pandai aku buka Bible, kalian datang bilang begini begitu. Kesian kali baca mau baca. Dengan hikmat. Buat apa urus netizen, baca sudah. Oke. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun. Di mana itu kau baca? Amsal 7 8. Astaga. Kita pindah kali. Tunggu dulu. Pastor, kayak begini nih kitab yang ku download ini. Aku salah kali atau pernah aku hapus punya aku ini. Benar kan warna merah ini kan? Yang ini kan merah ini. Kelihatan mana? Ini yang merah. Kau download salah. Iya, coba kau buka Amsal 7 18 sampai 19, coba baca. Kau buka Amsal 18 sampai 19. Tulis baik-baik. Amsal 7. Amsal pasal 7. Amsal pasal 7 ayat 18 sampai 19. 18 19. Oke lah. Sambil main lah ini Bapak Pastor itu netizen bila main. Sabar, kayaknya salah download aku ke mana nih? Coba kamu download yang beginilah. Aku kasih contoh sama kamu nih. Kamu download yang begini. Coba kamu tulis Alkitab di Play Store. Alkitab di Alkitab. Alkitab. Okay. Coba kamu download Alkitab di Play Store. Alkitab. Kamu download Alkitab di Play Store. Alkitab. Iya, sudah.
Kamu ambil yang begini nih. Nih. Aku tunjukkan sama kamu nih. Sama kamu nih. Alkitab. Yang begini, ambil yang begini. Yang begini, ambil yang begini. Yang begini. Oh, yang hijau. Oke, makasih. Yang hijau. Ambil yang itu, baca-baca di situ. Coba. Coba. Sabar lah ya, lagi ku. Iya, Kak. Iya, doain ya Kak ya, biar aku bacanya dengan penuh hikmat ya. Ya sabarlah kalian semua di bawah nih, sabar lah ya. Iya, aku harus semangat nih. Ini ketahuan banget nih aku dinonton sama sekian banyak orang kalau aku nih jarang buka Alkitab guys ya. Gak usah kalian marah sama aku ya. Ini guys. Gimana jauh? Ini Sudah buka. Sudah. apa ini? Iya sudah ketemukan. Iya. Cari Amsal 7, 18 sampai 19. Dari Baca. Amsal 7, 18 sampai 19. Baca. Amsal 7 ayat berapa guys? 18 sampai 19. 7 ayat 18 ya? Ya. 19. Sampai 19. Ya. Pak Haji, makasih Pak Haji. Kasih Pak Haji. Kok nggak ditemukan sih Pastor? Astaga, masa hilang firman Tuhan? Ya kayaknya kan benar, aku ketik sesuai itu dibilang. Coba kan begini kan coba ya. Coba. Kan ketika kamu bukakan dia punya isi begini toh, dia punya isi begini toh. Dia punya ini toh. Ini. Begini toh dia punya isi toh. Terada begitu. Coba yang ini. Coba. Astaga. Astaga. Kan dia dari begini. Kan dia Ini kan dia begini kan di HP. Kau klik ini kan dia timbul begini, dia buka begini. Nah, kalau mungkin dia buka dia keluar Ya. dari Kejadian 1 ayat 1, betul tidak? ayat 1. Dia begini nih. Betul toh? Yo, ya. Ah, klik di sini, klik di sini Klik di sini, klik. klik di Kejadian tuh. Klik di Kejadian. Tuh. Finish di Kejadian. Ya, terus Sudah begini, sudah keluar begini. ya Baru di sini ada ini nih. belum keluar. Kacamata. Oke. Ayat 17 ini. Oke, Coba. Pastor baca dulu aku ya. Oke, ayat 17. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Mari kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Begitu. Apa kau baca itu? Kok Apa gitu? kau baca itu? Iya, begini bacaannya ini kan. Itu kitab suci kan? Hikmat. Ini mana? Kau salah download itu bukan kitab suci. Itu kitab suci kan? Kitab suci itu. Ayo dulu. Terus saya bilang saya juga
Ini Di sini aja di ini mana? orang-orang yang lama sekali tidak baca firman Tuhan. Kenapa adanya kejadian aja di sini? Tidak ada kayak yang ini Amsal itu Kak Pastor. Iya mau kok ayat juga Kak. Tapi Coba baca apa? salah katanya itu. Kalau begitu coba Yeskiel saja, Yeskiel, coba cari Yeskiel saja. Aduh, kita mau baca yang hikmat-hikmat kok. Yeskiel, coba Yeskiel 23 nomor 20. Yeskiel 23 Yeskiel 23 nomor 20. 20. Oh, 20. Ayat 20. Hah? Iya, ambil aja. Kok nggak keluar ya? Cari dulu kitab Tuhan nih. Pasti dia lihat saya gansing itu sampai dia bilang Tuhan nih. Dan pasti dia bilang begitu toh. Bilang pastor muda. Bilang pastor muda. Yeskiel berapa Pastor? Yeskiel 23 nomor 20. Nomor 2. Baca dua-dua situ. Biar hikmat. Baca penuh dengan hikmat, hadirkan Roh Kudus. Kudus. Oke. Yeskiel 23 ayat 20. kalian tertawa semua. Ayat 20. Yeskiel 23 ayat yang ke-20. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Apa itu? Apa itu kau? Firman Tuhan kau begitu kau baca? Keluar. Pastor nggak percaya orang begini nih tulisannya. Kayak gini tulisannya tadi. Coba baca, saya cek sini, coba baca. Ayat 20 kan? Iya. Oke, Yeskiel 2. Apa itu? Siapa yang undang saya nih? Sambil mana pastor ini orang undang saya terus, nanti salah-salah tulisannya. Pengasih welcome. Ayat 20 begitu bunyinya. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal dan auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Kayak gitu. Firman Tuhan kah itu? Firman Tuhan kah itu? Itu. Iya, yang Coba begitu. Kemana lagi pastor? coba mundur. Coba scroll sampai ke dari satu. Coba dari satu kita lihat perikopnya apa itu. Dari satu kita lihat perikopnya apa itu. Coba baca dari 1 sampai berapa? Oke. Coba baca dari 1 Sampai 3. berapa? Sampai Oke. 3. Scroll dari 1 sampai 3. Kakak Scroll dari 1 sampai 3. Oke, kakak beradik Olaha dan Oliba. Datang firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamak-jamak dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua. Ari dia download yang TL, mungkin kau download yang terjemahan lama apa terjemahan baru itu? Terjemahan lama. Nggak tahu aku nih. Sungguh bisa kah? Masa bunyinya begitu? Adanya begini. Masa bunyinya begitu? Bunyinya begini. Bagaimana? Datanglah firman Tuhan. Bagaimana? Ini terjemah. Sudahlah pastor. Ini salah aku download atau apa nih ya? Iya coba bagaimana? Datanglah firman Tuhan coba. Bagaimana? Datanglah firman Tuhan coba. Salah lagi mana lagi tuh? Coba baca ulang. Kayaknya salah nih, aku download salah kan?
bukannya bacanya nggak berhikmat, kakak. Kakak jangan salah. Aku bacanya juga sesuai yang apa yang ditulis ini. Coba baca dari 1 sampai 3 ulang tadi itu. Coba baca dari satu tadi itu. 1 sampai 3 tuh. Coba baca. Mana? Satu. Coba baca. Adik-adik, kau mari dulu adik. Ajarin ulang dulu. Ini apa sih? Terjemahan lama apa baru? Iya, coba tanya Ade itu. Coba tanya Ade. Suruh Ade baca itu terjemahan. Soalnya saya hafal juga dia punya apa itu. Dia punya original teks itu kan bahasa Yunani. Punya original teks. Yunani Ibrani itu. Tahu deh. Yunani Ibrani. Coba suruh Ade baca, betulkah tidak itu? Coba. Betul kata. Apa? Gak usah sih. Tapi ini internet ini kalau kita baru berlaku. Tahu. Ini Alkitab, sabi tahu. Ini Alkitab. Alkitab. Gak sudah. Ini Alkitab, Pastor. Coba baca Ade. Alkitab, masa Alkitab bunyinya begitu? Coba baca. Coba. Jangan sampai kakak salah baca itu, kakak Natali salah baca. Jangan sampai kakak salah baca itu, kakak Natali. Nggak salah baca nih pastor. Enggak lah. Ganti tapi. Bukan Masa pelan-pelan begitu? bacanya, tapi nggak tahu lah ini aku. Mas begitu. Coba buka Matius 12:15. Coba itu perjanjian lama, kita ke perjanjian baru. Sama tidak? Matius 12:15. Matius 12:15. Baca perikopnya. Matius. Berapa? Matius berapa? 12:15. Matius 12. Matius 12 ayat 15. Baca perikopnya. 12 ayat 15. Baca berikut. Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia hamba. Bagaimana itu? Dia hamba. Dia paham deh. Kata nih hanya mengimani, kata jelas sumpah. Oh, Kunyel kita apa yang itu firman Tuhan. Coba. Tuhan. Coba. Coba Citu tulis. Coba Natali. Saya tanya sama Natali. Natali hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Natali? Berapa Tuhannya Natali? Kak, kita nggak usah berdebat agama ya. Saya menghargai pastor sebagai pastor, tapi nggak usah kita. Aku bukan orang Tidak, yang maksudnya itu pandai yang kamu download itu betul atau tidak? Masa ada tulis Yesus hamba Tuhan? Yesus kan Begini, Tuhan. ini Kenapa memang jadi aku hamba download. di situ? Kenapa jadi itu? Aku nggak tahu lah ya kayak ini adanya begini, tapi aku nggak mau berdebat sama pastor karena aku bukan ahlinya. Bukan dan aku berdebat memang di sini. pembelajaran agama kurang. Bukan berdebat, tetapi ini kita meluruskan. Kan kita baca di situ baik-baik. Bukan kita berdebat. Buat apa kita berdebat? Baik-baik. Bukan kita buat apa kita berdebat? Kan kita Iya, lihat kan. pastor kayak gini memang ada tulisannya seperti kita ini. lihat. Jadi aku baca sesuai apa yang aku baca aja gitu. Nah sekarang kalau sesuai yang apa Natali baca di situ, Yesus hamba Tuhan. Baca. Sementara Natali menuhankan Yesus. Berarti kalau situ Yesus hamba Tuhan, siapa Tuhannya Yesus? Berarti Tuhan punya Tuhan. Coba berpikir. Atau beginilah. Coba buka Matius 11:25. Kita buka yang biasa kita bawa yang biasa pastor baca di gereja tuh. Matius 11:25. Matius 11:25. Ini firman Tuhan ini. Tahu lah apa aku kali. Matius 11:25. 11:25. Bikin loh Kak, bukan aku melawan pastor ya. Kalian netizen yang bijak, aku bukan melawan pastor ya. Aku nggak berdebat. Kalau soal agama ini sangat sensitif, jadi aku nggak mau. Ya. Tidak ada agama Karena aku sensitif, bukan- cuma bukan kita punya yang otak baca sensitif. ya. Justru agama itu yang kita hadirkan dalam kehidupan kita agar kita jauh dari kemaksiatan. Karena Matius 5 nomor 9 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita membaca Bible berarti kita membawa damai. Bagaimana fanatik kita membawa damai? Tidak boleh begitu. Coba baca Matius Iya, pastor. 11:25. Kita baca lagi, kita membawa. Penasaran ada yang bilang apa? Matius berapa yang tadi? Ajarin dulu cari di mana tuh?
Coba suruh Ade baca. Coba suruh Ade baca Matius 11:25. Matius 11:25. 25. Mana itu kita? Ini mana? Ini penyamu. Oh ini. Alkitab yang ini. Iya, Matius 11:25. Oh, Matius 11 ayat 25. Kita ada 11 ayat 25. Iya. 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 Pada baca. Matius 11 ayat. Ya. Kau download dulu itu. Ya. Matius 11 ayat yang ke-25, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Nah, itu baru betul. Nah, itu baru Natali baca, itu baru Natali baca betul. Kan di situ perikopnya itu ajakan juru selamat, betul? Selamat. Betul? Iya, tapi kayaknya Alkitab Ya. yang ku-download ini kayaknya salah. Nggak tahu nih ajaran baru. ya, Nah, sorry coba ya. baca Jadi di bukan situ. aku Pada menantang. waktu itu, di situ kan Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa Tuhan. Berarti menurut Yesus di situ siapa yang Tuhan? Menurut Yesus di situ. Iya. Hapusnya versi itu. Oh, itu dulu itu. Iya, salah versi itu. Natali sudah Iya, lama tapi yang tidak ke ku-download gereja salah ini, itu. aduh. Selamat. Makanya kita baca komputer cuy. Ini apa Matius berapa tadi tanya? Matius berapa ajakan apa? Matius 11 atau begini dah, coba Matius 11. Matius 11:25. Coba. Natali ini harus setiap hari baca firman Tuhan ya. Natali ya, Mari baca firman. setiap hari ya. Setiap Nah ini. Ini kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Tidak boleh marah-marah. Kita belajar sama-sama. sama-sama. Kalau ini tadi dilihat di mana tuh firman Tuhan yang tadi tuh? Di sini tuh tekan begini mau ini tekan begini saya ketik begini tak tekan di sini nih. Nanti kak ketik cari di sini nih. Nah dia suruh apa terus pilih dia pun pasal sini pindah dia ayat di Ah, sini. pilih dia pun pasal di situ. Tuh. Berarti sudah betul itu. Cuma Natali yang tidak tahu tadi. Makanya dia bilang salah download. Itu tadi Cantik-cantik tidak pas pernah baca tadi firman itu. Tuhan. Cantik. Begini. Coba belajar. Coba Natali buka Yohanes. Coba Natali buka Yohanes 4:19. Yohanes pasal 4 ayat ke-19. Coba. Yohanes tekan sini bu cari Yohanes itu Yohanes tuh 4 ketik ayat 19. Oke. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bagaimana Tuhan turun pangkat? Tuhan nyata kepadamu engkau sekarang seorang nabi. Masa Tuhan jadi nabi? Salah itu. Terakhir kapan baca firman Tuhan? Terakhir kapan? Lah, Matius ke Yohanes 4 ayat 19. 19. 19. Oh, tadi ku salah baca. Yohanes 4 ayat 19. Iyalah kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Masa Tuhan jadi nabi? Tuhan jadi Ya udah, minta pastor jelaskan. Pastor jelaskan dulu, pastor. Ya, baik. Ini Dia mengerti nih. sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Betul? sama-sama belajar. Betul, kita belajar sama-sama. Ini pastor ajarkan ini. Ini yang kemarin pastor di Vatikan itu kita persekutuan para gereja tuh. Sekarang coba Ade tolong buka Yohanes 3:16. Membuka Di Yohanes situ bunyinya kalau tidak salah
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Buka Yohanes 3:16. Kalian ini bersyukur ini kepada Tuhannya Yesus karena dia mengantarkan pastor kepada kalian mengajari firman Tuhan tanpa diminta perpuluhan di sini. Tepuk tangan buat Tuhan. Gratis. Yohanes 3:16. Buka. Kak, Baca. saya jujur aja. Iya, benar. Apakah? Yohanes 3 ayat 16. Iya, Yohanes 3 ayat 16. Coba dibaca situ. Ini tentang hidup yang kekal ya. Kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Itu ayat hafalan itu. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ kan tertulis karena begitu besar kasih karunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, nah kita percaya kepada anaknya sebagai apa? Coba buka Yohanes 17:3 agar kita memperoleh hidup yang kekal. Di situ. Coba Yohanes 17 ayat yang ketiga. Silakan. Yohanes berapa? 17 nomor 3. Ayat 3. Oke, ini last game ya, Pastor ya. Baca. Bisa muding ya, Bro. Biar malas. Kalau terang. Satu malas dengar firman Tuhan. Baca. Inilah anjir. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang maha besar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti untuk memperoleh hidup yang kekal mengenal Yesus sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, betul tidak? Nah, betul. Makanya tadi di Matius 12:15 berarti betul Yesus hamba Tuhan. Siapakah Tuhan Yesus? Yaitu Allah Bapa. Makanya tadi di dalam Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, kita percaya kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus, percaya sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yaitu sebagai utusan Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Datanya di mana? Tadi Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Begitu. Maka sekarang banyak pengajaran-pengajaran di gereja mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Matius 11:25 Yesus sendiri mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Berarti Yesus ini dia punya Tuhan, yaitu Bapa Tuhan langit dan bumi. Begitu. Jarang baca Bible kalian ini. Kamu sejak kapan terakhir baca Bible, Natali? Itu privasi saya, Pastor. Sekarang sudah privasi. Tadi bilang lama sekali. Sudah mulai. Kenapa? Begini, kalau saya pribadi prinsip saya begini, Pastor. Walaupun dia seorang pendeta, belum tentu pun dia pegang kursi surga. Sama-sama kita manusia, tergantung amal perbuatan kita, hati kita, ikhlas kita, perbuatan kita kepada Tuhan, itu aja. Itu prinsip saya. Iya, betul. Betul. Saya tidak pungkiri itu. Saya tidak pungkiri apa yang Natali sampaikan. Saya tidak pernah pungkiri itu. Namun perbuatan kita kepada Tuhan, Tuhan siapa? Di situ ada Bapa, ada Yesus. Sementara pengajaran dari bapak-bapak gereja mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sementara di Bible mengatakan Yesus hamba Tuhan. Bagaimana bisa kita mendapatkan hidup yang kekal? Sementara di Yohanes 14 nomor 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku.
Kalau kita memanggil Yesus adalah Tuhan, dengar. Sedikit-sedikit baru kamu turun, terserah. Yang penting, pastor sudah kasih ingat sama kamu. Kamu perhatikan baik-baik ya. Jika kita memanggil Yesus Tuhan, maka di Matius 7, 21, 22 sampai 23, apa kata Yesus di situ? Apa kata Yesus di Matius 7, 21, 22, 23? Apa kata Yesus? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, yang mengusir setan demi namaku, yang memanggil aku Tuhan, 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 maka di hari akhir nanti, apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku. Tidak percaya? Silakan baca Bible, kitab suci, Matius 7, 21, 22, 23. Saya hanya menyampaikan, kalian mau dengar atau tidak itu urusan kalian dengan Tuhan, tapi ingat kita semua akan menghadap kepada Tuhan. Ya? Iya. Iya, betul Pastor, nggak ada yang kekal di dunia ini, Pastor. Nah, begitu. Coba baca Matius 7, 21, 22, 23. Coba, saya minta tolong terakhir baca, setelah itu kita close. Matius 7, 21, 22, 23. Matius 7, 21, 20, dari 21. Buka 21, baru nanti kalau baca baru scroll sampai 23. Coba dibaca. Scroll sampai 23. Coba dibaca. bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa kata Yesus di situ? Bayangkan. Itu kau mau percaya atau tidak, itu firman Tuhan. Silakan. Itu urusan kamu, pribadi kamu. Mau percaya atau tidak, itu firman Tuhan. Barang siapa yang bernubuat demi namaku, yang mengusir setan demi namaku, yang memanggil aku Tuhan, 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 maka di hari akhir nanti apa kata Yesus di situ? Nyala kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Bayangkan. Coba. Terus pertanyaan timbul pertanyaan. Terus Yesus, siapa yang harus kita panggil Tuhan? Tanya kepada Yesus, bukan tanya kepada pendeta, tanya kepada Bapak Gereja, bukan. Tanya kepada Yesus. Yesus, terus siapakah kita harus panggil Tuhan? Apa yang Yesus katakan di Lukas 4 nomor 8? Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi yang Tuhan adalah Allah. Sehingga dalam Matius 11:25 Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Begitu. Inilah pengajaran-pengajaran yang tidak diajarkan di gereja-gereja. Maka hadirlah kami yang penginjil-penginjil, pemberitakan firman Tuhan yang baik dan benar sesuai yang tertulis di dalam Bible. Karena ingat, di dalam Bible itu ya katakannya, tidak katakan tidak, selebihnya daripada si jahat. Kan? Sudah ganteng, hafal Bible juga kan? Hafal Bible. Gimana Natali? Oke lah ya Pastor ya, makasih ya Pastor ya. Sehat-sehat Pastor, selamat berinjil-injil Pastor. Ya. Apakah Semangat. Natali tidak mau diinjili oleh pastor? Kalau aku pribadi ya Pastor ya, jangankan romoku sendiri, itu urusan pribadiku sama Tuhan. Oh salah. Itulah pemahaman yang salah. Itulah pemahaman yang salah teman-teman. Inilah anak-anak Tuhan yang ya mau bilang bagaimana ya. Ya semoga Tuhan memberikan kasih karunia kepada kalian lah. Kita mau gimana lagi. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Injil. Padahal di dalam Bible itu dikatakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah sekarang kita sudah bertemu, kita beritakan Injil. Bukan orang Islam yang menolak, Kristen sendiri yang menolak. Ini yang aneh. Padahal kita memberitakan sesuai yang tertulis. Coba. Kita memberitakan.
Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel dan Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Nah, sekarang kalian tidak mengasihi. Ketika ada Tuhannya Yesus mengantarkan orang untuk memberitakan Injil, kalian bukan berterima kasih, maka kalian bilang, itu urusan kami pribadi. Berarti ciri-ciri orang seperti itu tidak mau mendengar nasihat orang lain. Terima kasih banyak Pastor ya, saya nggak ingin berdebat banyak, saya tidak masalah iman urusan masing-masing ya Pastor ya. Walaupun Pastor seorang pendeta, saya menghargai, saya respect itu, saya cuman orang biasa yang banyak salah, banyak kurangnya saya, tapi biarkan Tuhan saya yang menilai amal perbuatan saya, itu saja. Salah pemahaman salah seperti itu, salah sekali. Pemahaman yang salah sekali. Ya. Ya, walaupun saya salah Pastor, biarkan Tuhan saya menilai saya. Entah surga atau neraka bagian saya, biarkan Tuhan saya menentukan. Bukan, Pastor. tidak boleh seperti itu. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Kata Yesus dalam Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang jemaatnya Pastor di situ ya. Aku nggak enak, soalnya netizen di sini makin banyak. Nggak ini aku nggak kurang sedap aku kurasa. Seru banget 79 orang. Ingat. Ini Pastor pesan yang terakhir buat kamu ya. Pastor pesan yang terakhir. Kerugian yang paling terbesar pada diri kita. Ingat, Natili, ini terakhir baru kamu turun terserah. Ingat ya. Kerugian, musibah, masalah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, tetapi ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Ya, kita manusia ini harus saling mengingatkan. Makanya kita hidup bertetangga-tetangga. Lahir dibantu orang, mati pun dibantu orang. Jadi jangan kamu mengatakan itu urusan saya, tidak. Salah sekali itu. Ingat baik-baik. Kalau kita tahu rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan syukur rumah saya tidak. Tetapi padamkan apinya. Kalau tidak, apinya merembet sampai ke rumah kita. Kalau kita tahu ada kawan kita, saudara kita, ada jemaat kita yang salah, kita ingatkan mereka. Kalau tidak, kita dituntut oleh Tuhan. Nanti satu ketika Tuhan mengatakan, kamu tahu Natali salah, kenapa kamu tidak ingatkan? Tuhan, saya sudah ingatkan kepada dia, tetapi dia tidak mau mendengar. Jadi silakan hakimilah dia. Ingat, hati-hati. Apa kata Yesus? Banyak yang dipanggil, namun sedikit yang terpilih. Hati. Ya, saya cuma mengingatkan, kamu mau dengar, mau tidak, itu urusan kamu. Ya. Iya, makasih Pastor. Izin ya Pastor ya, aku mau PK ya Pastor ya, makasih banyak udah mampir, udah berbagi firman Tuhan. Jadi kamu mau tinggalkan Pastor begitu? Iya Pastor, soalnya saya butuhnya semua. Kalian yang di padahal Pastor lagi memberitakan Injil loh. Masa kamu meninggalkan Pastor? Coba. Tidak Pastor, lagi aku dipanggil sama bucinanku Pastor. Sama siapa? Bucinanku. Iya kan. Bucingan. Sejak kapan Yesus mengajarkan untuk bucingan-bucingan begitu? Sejak kapan? Katanya pengikut Kristus. Kalian ini anak-anak Kristus yang baik loh. Jangan buat yang tidak. Aduh. Inilah kenapa kemarin kami rapat dari Golgota sampai ke Vatikan itu. Inilah kalian ini. Inilah. Gimana Pastor, nyaman ke Pastor? Kenapa? Nyaman. Iya, Pastor itu ketika dapat begini. Dengar baik-baik. Yesus datang ke dunia kepada domba-domba yang tersesat. Benar tuh. Paling banyak aku mau, tapi kalau yang paling banyak enggak mau aku. Karena di sini aku cari rezeki, guys. Cari apa? Cari rezeki Pastor. Cari rezeki. Ingat, jangan terlalu mempersibukkan dirimu dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Tuhan kepada kita. Tetapi sibukkanlah diri kita dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Apa tanggung jawab Tuhan kepada kita? Rizki, jodoh, kematian, itu urusan Tuhan kepada kita. Ya,
Orang Islam Iya. diberikan rizki, orang Kristen diberikan rizki, Hindu diberikan rizki, apa Konghucu diberikan rizki. Berarti masalah rizki itu Tuhan tidak memandang agamanya apa. Tetapi kalau perkara kebaikan, kamu harus bersyukur. Rizki itu bukan dicari, dijemput. Bukan dicari, rizki itu dijemput. Kalau dicari susah, kalau dijemput gampang. Jadi tanamkan dalam hati Anda untuk dijemput, bukan dicari. Untuk dijemput, bukan Begitu. Oke lah Pastor ya, makasih banyak. Aku mau lanjut TK dulu sama teman-temanku, lagi ditunggu aku. Nah Pak. ini dari tadi pastor bilang tidak masuk ke hati. Pastor cuma oke saja. Saya itu kesian loh, kesian sama kamu Natali. Jangan sampai kamu terjerumus dalam pengajaran-pengajaran yang tersesat. Kita ini pengen membawa damai. Terima kasih aku respect Pastor, tapi ya sudah lah ya, masalah dosa saya urusan saya. Dosa saya tidak Iya, tanggung dosa suami, kamu tidak itu ditanggung urusan kita, kamu. tidak Dosa ditanggung kamu bapak mama itu saya, urusan Pastor ya. kamu. Makasih banyak ya, sudah ingatkan saya. Ya Kak, sudah, kalau nggak ada kamu kata begitu kualat pastor Kak, merajin. karena masalah dosa, walaupun mama kita, bapak kita nggak bisa tanggung sama Tuhan kita. Jadi kakak jangan bilang datang sini bilang kualat melawan sama pastor, bukan. Pastor pun belum tentu dia di surga, jangan sampai dia di neraka sama dengan saya. Jadi kau jangan sembarang ngetik nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Galatia 3:13. yang salib Galatia. Ayo. Kau marahi pastor kasih kamu dengan dalil firman Tuhan. Firman Tuhan. Kau marahi pastor kasih kamu dengan firman Tuhan. Silakan. Galatia 3:13. Coba. Hati-hati loh. Ketika orang datang memberikan kebenaran dan kita tolak, kita marah, itu juga terkutuk itu, hati-hati. Itu juga terkutuk. Dan kalau terkutuk harus digantung di kayu salib. Coba, kamu bersyukur loh. Dari banyaknya orang-orang yang domba-domba tersesat di luar, kamu yang Tuhan pilih ya, datangkan pastor kepada kamu untuk mengginjili kamu. Begitu sudah datang, kamu pula tidak terima. Terus mau sampai kapan kamu hidup dalam kebingungan seperti itu? Terkadang kita ini pengen bahagia, namun kita cari dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara yang ditunjukkan Tuhan. Bukan dengan cara Akhirnya kamu terputar-putar begini. Datang orang memberikan nasihat, kamu marah-marah dia. kamu marah-marah. Padahal yang dia sampaikan firman Tuhan. Sampaikan Tuhan. Coba, Coba. apakah kamu mau menolak firman Tuhan? Apakah kamu mau menolak? Coba Natali. Natali mau menolak nasihat. Natali mau menolak nasihat. Natali, Pastor, aku minta maaf ya, aku mau lanjut dulu ya. Kalau pastor mau khotbah nanti pastor di gereja aja bro. Pastor khotbah ya. Kalau pastor khotbah sambil PK berarti ya nanti mohon maaf nanti bahasaku kayak lain nanti, pendapatanku kayak lain, penilaianku kayak lain. Kalau bapak mau khotbah nanti bapak bukalah satu ruangan baru bapak khotbah di gereja, bapak khotbah begitu maksudku. berarti Kalau Natali soalnya aku sekarang- berarti Natali menolak nasihat. Ini bukan khotbah, ini nasihat, menolak. Ketika Natali punya anak dan Natali punya anak tersesat, datang orang menasihati, Natali mau nolak. Datang orang Natali mau nolak. Begini bapak pastor ya. Saya sudah dewasa dan saya pikir saya juga tahu mana yang baik mana yang buruk lah. Urusan dosa, urusan pribadi tanggung masing-masing. Nggak ditanggung bapak, tanggung mama, nggak ditanggung pak pendeta atau siapapun itu. Itu prinsip hidup saya. Kalau saling mengingatkan itu urusan masing-masing juga. Mas, itu urusan masing-masing. Kalau saling mengingatkan, saya rasa memang bisa kita saling mengingatkan. Tapi saya Ya rasa sudah cukup sudah. lah ya pastor ya. Nanti kalau pastor mau khotbah, maaf itu urusan pastor sama orang lain. Oke, bye bye. See you next time. Oke, ya. Ya. Ya, jangan berbuat
dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Terguncang dia, teman. Langsung dia matikan komen di sebelah, teman-teman. Langsung dimatikan komen di sebelah. Ya Allah ya Rabbi. Susah nih. Jaringannya itu yang tidak baik, makanya dobling.